Ini guys, mama aku lagi, ya aku pakai ini mah biar ini mama aku guys. Ya kali ini kan aku lagi gitu. Nah itu ini sangat mengganggukan. Ini sorry nggak diajak ini nggak diajak. Tapi kok liatin ya. Ini Uno, tapi ku jadiin uang aja. Nih gua. Lu, lihat gak ini ada aku. Ini apa? sorry guys, sorry maaf yang gitu ya. Sorry banget. Ini ku tunjukin banget ini. Nih lihat deh. Aku ambil kartumu ya. Nanti aku kasih lagi. Suka kelayapan jarang pulang, abang jarang pulang, aku jarang disayang-sayang. Rasa banyak kali dong. Suka kelayapan jarang pulang, abang jarang pulang, aku. Sih gak jelas. Makarena katakan kata Makarena. Oh, mantap. Aku tadi bilang apa? Terakhirnya. Mantap. Nonton kita. Bikin video nonton. Aku nai nandei. Mbak Resya. Apa tuh? Raisa. Siapa lagi? Apa tuh? Aku nanya gue. Kebiasaan video Ki suka rame-rame sumpah. Kayak aku sih video ini Ki banyak. Tapi ya like cuman subscribe-nya cuman 13 doang. Nonton serem you guys. Panen apa kan? Pagi kok gani ka panen apa? Kapan? Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua
yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen banyak banget nih yang request pengen aku bahas film zombie. Jadi aku udah pilihin satu yang bakal bikin kalian ngeri nih guys. Judulnya I Am a Hero. Film ini nyeritain tentang serangan virus zombie yang terjadi di Jepang. Kira-kira gimana ya nasib orang-orang di sana? Ya, gak usah lama-lama, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini namanya Hideo. Dia ini seorang pembuat komik. Seperti biasa, dia dan teman-temannya lagi kerja sambil ngedengerin berita di TV. Ada berita aneh tentang seorang wanita yang tiba-tiba aja ngegigit seekor anjing di jalan. Tapi ya Hideo dan teman-temannya tetap fokus nih sama kerjaan mereka. Singkat cerita, setelah selesai kerja, Hideo pulang ke rumahnya. Dia ini tinggal sama pacarnya. Tapi ceweknya selalu jutek dan ngambek. Dia kesel karena kerjaan Hideo gitu-gitu aja. Kondisi keuangan mereka jadi sulit. Si Hideo udah nawarin komik buatannya ke berbagai penerbit, tapi dia selalu ditolak. Bahkan Hideo akhirnya diusir sama pacarnya. Cewek itu udah capek nungguin Hideo sukses. Menurut dia udah gak ada harapan. Karena gak tahu mau kemana, Hideo cuma bisa duduk di taman. Di situ juga ada seorang pria yang kelihatan kesakitan dan gemeteran. Tapi ya Hideo gak mau ngecek. Besoknya Hideo tetap berangkat kerja. Dan berita lagi-lagi nunjukin banyak orang yang berperilaku aneh. Terus teman kerjanya yang cewek ini juga mendadak gak enak badan. Dan mata bos mereka juga tiba-tiba aja berubah gini. Aneh banget. Di sore hari, pacarnya Hideo nelpon. Cewek itu minta maaf dan nyesel sama perbuatannya kemarin. Di telepon, pacarnya juga kedengeran batuk-batuk. Kayaknya lagi sakit. Nah, Hideo akhirnya pulang kan. Dia juga udah bawain makanan. Udah diketok, dipanggil-panggil, pacarnya tetap gak jawab. Dan karena khawatir, Hideo ngintip nih di lubang pintu. Pas dilihat, pacarnya ternyata lagi tidur. Jadi Hideo panggil-panggil kan tuh. Tapi tiba-tiba ini badan pacarnya kejang-kejang sampai jatuh dari kasur. Udah gitu ngerangkak ke arah pintu kayak orang kesurupan. Dan pas pintunya dibuka, ternyata cewek itu udah berubah jadi zombie dan berusaha menggigit Hideo. Cowok ini berusaha menghindar. Dia ngedorong pintu supaya bisa nahan gigitan pacarnya. Bisa nih, cewek itu jadi ngegigit pintu sampai giginya rontok semua. Cewek itu terus-terusan nyerang, bahkan tangannya Hideo sampai kegigit. Tapi untungnya gigi pacarnya udah habis kan, jadi ya dia masih aman. Sampai akhirnya pacarnya itu kedorong dan gak sadarkan diri. Hideo langsung buru-buru pergi dari tempat itu. Di jalan, dia malah ngeliat ada ibu-ibu yang tangannya terluka parah. Udah gitu, di langit juga banyak banget nih pesawat yang terbang. Aneh banget. Karena gak tahu mau kemana, Hideo akhirnya ke kantor. Kondisinya udah kacau. Temennya udah pada tewas, tinggal sisa satu orang ini. Tapi kakinya juga udah kena gigitan. Dia bakal segera berubah jadi zombie. Terus ternyata ini temennya yang cewek juga udah berubah jadi zombie. Ngeri banget kan, Hideo langsung buru-buru kabur. Di jalanan, orang-orang masih pada kebingungan. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hideo juga nggak tahu harus minta tolong kemana. Karena Pak Polisi aja udah berubah jadi zombie. Dan kebiasaan nih ya netizen, pas ngeliat zombie bukannya kabur malah divideoin dong. Hideo cuma bisa lanjut lari. Sampai tiba-tiba dia nemuin sebuah jalan yang udah penuh sama orang-orang panik. Kondisi di situ benar-benar kacau. Hideo lanjut kabur sampai akhirnya dia kepikiran ngapain lari, mending naik taksi aja. Tapi ini supir taksinya baru bangun tidur. Dia masih bengong-bengong doang, padahal kondisi di luar udah kacau banget. Dan ada satu cewek, anak sekolahan nih, namanya Hiromi. Dia minta dibolehin naik taksi itu juga. Tapi pas Hideo dan Hiromi lagi bengong ngeliatin zombie kantoran ini,
Taksi mereka keburu dinaikin duluan sama bapak-bapak ini. Hideo dan Hiromi tetap maksa masuk. Mereka bertiga akhirnya jadi naik taksi yang sama. Di jalan mereka nyalain TV kan. Semua isinya berita yang ngabarin kalau kondisi seluruh kota itu udah kacau. Malah pas bapak di sebelahnya ini ngegulung bajunya, Hideo sadar kalau orang itu udah kegigit. Dan bener aja, perlahan-lahan pria itu beneran berubah jadi zombie. Bahkan sialnya, supir taksi itu jadi kena gigit juga. Untungnya Hideo berhasil ngeluarin pria itu. Tapi ini si pak supir yang tadi digigit, pelan-pelan juga udah berubah jadi zombie. Hideo langsung narik Hiromi ke belakang dan masangin sabuk pengaman. Karena kondisi si pak supir udah bener-bener kehilangan kesadaran. Kecepatan taksinya udah kacau banget, sampai akhirnya terguling. Tenang aja guys, Hideo dan Hiromi masih selamat kok. Terus mereka juga langsung nyari-nyari info nih di internet. Menurut berita, virus zombie itu nggak bisa bertahan di udara yang dingin. Makanya Hideo dan Hiromi mau pergi ke Gunung Fuji. Tapi sialnya nih handphonenya udah keburu mati. Jadi mereka nggak bisa cari info lagi. Hideo dan Hiromi akhirnya mutusin buat jalan kaki menuju puncak Gunung Fuji. Tapi karena keburu malam, mereka akhirnya istirahat dulu nih di depan rumah kosong ini. Mereka bagi-bagi makanan, dan Hideo juga nunjukin kalau dia punya tembakan. Tadinya ini cuma buat referensi gambar komik, tapi sekarang malah bisa kepake. Di situ mereka ngobrol-ngobrol, dengerin lagu, sampai akhirnya ketiduran. Besoknya Hideo bangun duluan, dan ini si Hiromi nyender di pundaknya. Dia jadi ngeliat kalau di leher cewek itu ada bekas gigitan. Panik kan? Hiromi yang kebangun langsung ngasih tahu kalau gigitan di lehernya ini gigitan bayi tetangganya. Dia juga nggak tahu bakal berubah jadi zombie apa enggak. Jadi kalau Hideo mau menghabisi dia, ya Hiromi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Hideo nggak tega, jadi dia tetap mutusin ngelanjutin perjalanannya sama Hiromi. Toh cewek itu kelihatannya nggak kenapa-napa. Tapi di perjalanan, kepala Hiromi mendadak sakit. Dia nyuruh Hideo buat pergi aja. Tapi Hideo nolak. Dia tetap mau jagain si Hiromi. Sampai tiba-tiba mata cewek itu mulai berubah. Hiromi berubah jadi zombie. Dan Hideo langsung buru-buru kabur. Gak lama, Hideo ngeliat ada bapak-bapak yang lagi jalan kan. Hideo minta tolong. Tapi ternyata bapak itu zombie juga dong. Si bapak zombie langsung berusaha ngegigit Hideo. Dan posisinya udah ke pojok banget. Tiba-tiba aja si Hiromi muncul. Bahkan dia berhasil ngalahin si bapak zombie. Ternyata Hiromi ini spesial. Kelihatan dari matanya yang cuma berubah sebelah. Jadi ternyata kondisinya ini sekarang setengah zombie, setengah manusia. Hideo yakin kalau Hiromi nggak berbahaya. Makanya dia ngebawa cewek itu buat lanjutin perjalanan. Selama berhari-hari, Hideo dan Hiromi berjalan melusurin hutan. Sampai akhirnya mereka nemuin jalan raya. Dan di situ Hideo ngeliat ada sebuah troli belanjaan. Dia kira isinya makanan, tapi ternyata cuma sampahnya doang. Tapi troli ini nunjukin kalau di situ ada tempat belanja kan. Jadi Hideo mutusin untuk mampir ke sana dulu buat cari stok makanan. Hideo ngebawa si Hiromi pakai troli itu, dan gak lama mereka akhirnya sampai nih. Belanja nih. Iki kasirnya ya. Gratis transfer uang ke bank mana aja. Di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Udah. Lagi aku baru Sampai nih, kondisi tempat itu juga udah benar-benar kacau. Karena udah berhari-hari gak mandi, Hideo jadi masuk ke sebuah toko dan pengen ngambil baju. Pas lagi nyobain, dia malah diserang sama bos toko itu yang udah berubah jadi zombie. Hideo langsung panik, tapi untung dia diselamatin sama cewek cantik ini. Dan gak lama, temen-temennya cewek ini juga datang. Hideo dan Hiromi diajakin buat ikut sama kelompok mereka. Sebelum pergi, diam-diam Hideo masangin penutup ke sebelah matanya Hiromi supaya gak ketahuan kan kalau cewek ini setengah zombie. Terus ternyata kelompok orang-orang yang selamat ini tinggalnya di atas gedung untuk berlindung. Setelah naik, Hideo diajakin ngeliat-liat persediaan mereka. Di situ mereka punya makanan, alat-alat, bahkan jam tangan mewah juga ada. Tapi ya sekarang barang mewah udah gak ada artinya kan. Di malam hari, Hideo sempet ngobrol-ngobrol nih sama si cantik. Cewek itu juga ngasih tahu kalau para zombie sebenarnya masih ingat sama kebiasaan mereka waktu masih jadi manusia.
Dan besoknya Hideo jadi ngamatin. Ternyata bener, ada zombie pelari yang aktif banget nih. Mungkin dulunya atlet olahraga. Ada zombie yang narik-narik pintu toko. Mungkin dulu kebiasaannya kerja di toko itu. Nah, tapi orang-orang di situ nggak sadar kalau zombie botak ini diam-diam merhatiin mereka. Lanjut ya guys, para cowok ini ngadain rapat nih. Mereka berencana pergi ke ruangan bawah tanah buat ngambil persediaan. Dan pemimpin di situ tiba-tiba maksa Hideo buat nyerahin tembakannya untuk mereka. Hideo sempet nolak dong, tapi cowok ini maksa. Dan jahatnya dia ngancam mau menghabisi Hiromi. Bener aja nih, Hiromi jadi disandra. Tapi cewek setengah zombie ini kan kuat. Dengan mudah ya dia bisa ngelepasin diri. Penutup matanya ini gak sengaja kelepas. Begitu ngelihat mata zombinya Hiromi, si cowok pemimpin langsung aja nembakin panahnya. Karena kaget, Hideo lengah, tembakannya direbut. Dan dia juga dihukum karena udah ngebawa zombie ke tempat itu. Setelahnya Hideo udah putus asa. Tapi ternyata cewek cantik ini udah nyelamatin Hiromi ke tenda. Jadi cewek cantik ini dulunya perawat. Makanya dia selalu pengen nyelamatin orang lain. Dia juga sadar kalau Hiromi ini beda. Zombie kan gak bisa tidur, tapi Hiromi bisa. Si Hiromi juga masih punya denyut nadi. Beda sama zombie-zombie lainnya. Jadi mungkin aja dia masih bisa sembuh. Di saat itu, Hideo cuma bisa minta tolong cewek ini buat ngejagain Hiromi. Sementara dia harus pergi sama cowok-cowok lainnya buat turun ke bawah dan nyari persediaan. Dan cewek-cewek yang di atas tugasnya ngalihin perhatian para zombie. Nah, rombongan cowok-cowok ini udah masuk nih ke parkiran bawah tanah. Pelan-pelan mereka mulai jalan sesuai arahan peta. Singkat cerita, mereka berhasil nemuin ruangan penyimpanan. Mereka mulai ngambil-ngambilin makanan kan. Tapi tiba-tiba aja speaker ruangan itu nyetelin musik yang kencang. Awalnya mereka masih bengong-bengong doang. Dan telat nih, zombinya keburu datang karena kepancing suara musik. Satu persatu dari mereka mulai diserang kan sama zombie. Sementara kelihatan nih, ada orang yang lagi ngamatin semuanya dari CCTV. Dan ternyata ini semua rencana si cowok pemimpin. Jadi dia tuh mau kabur sendiri pakai satu-satunya mobil yang masih nyala di tempat itu. Volume musiknya dia kencengin lagi dong nih. Jadi makin banyak zombie-zombie yang masuk. Di situasi itu, Hideo cuma bisa ngumpet di dalam lemari loker. Di sisi lain, zombie botak jagoan yang dulunya atlet ini ternyata bisa loncat ke atas gedung dan nyerang ciwi-ciwi. Si cewek cantik berusaha ngabarin kondisi kacau itu lewat walkie-talkie. Hideo yang ngedengar kalau Hiromi dan si cantik lagi dalam bahaya, awalnya gak mau berbuat apa-apa karena dia takut. Tapi lama-lama Hideo juga gak tega. Akhirnya dia ngeberaniin diri buat keluar. Baru juga ngebuka loker dan ngeliatin situasi. Langsung ada zombie yang nyerang dan gigit tangannya. Untung Hideo gak kenapa-napa guys. Karena ternyata dia tuh sempet ngambilin jam tangan mewah yang banyak banget kayak gini. Setelahnya Hideo langsung ngejawab panggilan walkie-talkie-nya si cewek cantik. Hideo ngabarin kalau dia bakal segera kesana. Beruntung Hideo juga akhirnya nemuin lagi tembakannya yang tergeletak di parkiran. Dan masih ada beberapa peluru juga. Nah, ngelihat kondisi di atas yang udah kacau, cewek ini akhirnya ngegendong Hiromi dan mutusin buat turun. Mereka menuju tempatnya Hideo di parkiran, tapi malah ketemunya sama si cowok pemimpin yang udah mau pergi pakai mobilnya. Tapi cowok itu nunjukin tanda-tanda aneh, dan bener aja, ternyata dia juga udah kegigit dan berubah jadi zombie juga. Cewek ini cuma bisa lari sambil masih gendong Hiromi. Untungnya di depan ternyata udah ada Hideo yang langsung pakai tembakannya buat nyelamatin mereka. Nah, gak lama ada cowok gondrong ini juga nih yang masih selamat. Dia juga untungnya megang stok peluru untuk Hideo. Mereka langsung cepet-cepet mau kabur dari situ pakai mobilnya si pemimpin kan. Tiba-tiba aja ada satu orang selamat lagi nih yang muncul. Tapi dia dikejar banyak zombie. Sisa 5 orang yang selamat ini berusaha lari. Tapi dari arah depan juga ada gerombolan zombie guys. Mereka terkepung. Dengan alat-alat seadanya, mereka tetap berusaha ngelawan kerumunan zombie. Singkat cerita, pertarungan ngelawan zombie itu benar-benar sulit. Sampai akhirnya balik lagi nih, tinggal Hideo, Hiromi, dan si cantik doang yang tersisa. Nah, baru juga napas bentar, tiba-tiba si zombie atlet jagoan itu muncul. Masalahnya ini tuh zombie terkuat guys. Berkali-kali diserang, tetap bangun lagi, dan larinya juga cepet banget.
Dan di saat zombie itu ngincar Hiromi dan si cantik, untung aja Hideo langsung gercep nyerang kepalanya si zombie. Sampai benar-benar udah hancur dan gak bisa bangun lagi. Setelahnya mereka bertiga akhirnya selamat dan bisa keluar dari tempat itu. Di radio juga ada berita kalau ternyata benar virus zombinya gak bisa bertahan di tempat dingin. Dan sebentar lagi musim di Jepang bakal berganti jadi musim salju. Artinya mereka cuma perlu bertahan sebentar dan kondisi di sana bakal Lanjut model. aman lagi. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, bikin deg-degan gak nih? Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye! Dadah guys, cuma segitu